warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2, mata kuliah Biologi Sel. Respirasi adalah pergerakan oksigen dari udara luar ke dalam sel dalam jaringan. Dan transport karbon dioksida dalam arah yang berlawanan. Respirasi yang mana merupakan proses menghasilkan energi dengan memecahkan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Proses respirasi umumnya memecahkan molekul gula sederhana menjadi karbon dioksida, uap air, dan energi. Pengertian respirasi sel. Respirasi sel adalah proses dari penguraian bahan makanan dan nantinya menghasilkan energi. Respirasi ini dilakukan oleh hampir semua penyusun tubuh, entah sel hewan, sel tumbuhan, maupun sel manusia. Respirasi ini dilakukan setiap waktu, entah pada siang hari maupun pada malam hari. Respirasi sel menggunakan molekul organik dari makanan seperti gula dan oksigen untuk menghasilkan energi yang disimpan dalam molekul adenosin trifosfat atau disebut juga dengan ATP. Oksigen yang dihisap pada saat bernafas dan masuk ke dalam tubuh akan digunakan untuk proses respirasi seluler. Jenis-jenis respirasi sel. Terdapat dua respirasi, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Pengertian respirasi aerob sendiri adalah reaksi katabolisme yang memerlukan suasana aerobik atau memerlukan oksigen, mobilitas senyawa organik, dan oksidasi senyawa-senyawa tersebut secara terkendali untuk membebaskan energi bagi pemeliharaan dan perkembangan dalam proses pertumbuhan. Sedangkan reaksi anaerob adalah reaksi katabolisme yang tidak memerlukan oksigen, di mana dapat berlangsung di dalam udara yang bebas. Respirasi ini terjadi di dalam sitoplasma. Tahapan respirasi aerob terbagi menjadi 4, yaitu glikolisis, dekarboksilat oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Glikolisis merupakan pengubahan glukosa 6 atom karbon menjadi 2 molekul asam pirufat 3 atom karbon, 2 yang menghasilkan 2 NADH dan 2 ATP yang terjadi di sitosol. Glukosa yang berada di dalam sel dapat mengalami berbagai jalur metabolisme, baik disimpan, diubah menjadi energi, maupun diubah menjadi molekul lain. Glukosa yang disimpan dalam otot atau hati dalam membentuk glikogen jika terjadi kelebihan gula dalam darah. Apabila sel tubuh sedang aktif membelah, glukosa akan diubah menjadi gula pentosa yang penting dalam sintesis DNA dan RNA. Dan glikolisis merupakan tahapan pertama dari proses respirasi aerob yang bertujuan untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. ATP yang dihasilkan dalam glikolisis akan digunakan untuk berbagai proses yang membutuhkan energi karena ATP merupakan molekul penyimpan energi, sedangkan NADH nantinya akan menjalani proses transfer elektron untuk menghasilkan ATP. Sebuah molekul NADH dalam transfer elektron akan menghasilkan 3 molekul ATP. Dalam tahap awalnya, proses glikolisis membutuhkan 2 ATP sebagai sumber energi. Namun, dalam tahap selanjutnya, glikolisis akan menghasilkan ATP yang dapat digunakan untuk membayar hutang ATP yang telah digunakan. Dan masih ada sisa ATP yang dapat digunakan untuk fungsi yang lainnya. Adapun alur langkah glikolisis adalah sebagai berikut. Yang pertama, glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim heksokinase. Tahap ini membutuhkan energi dari ATP. ATP yang telah melepaskan energi yang disimpannya akan berubah menjadi ADP. Yang kedua, glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat yang dikatalisis oleh enzim fosfoheksasa isomerase. Yang ketiga, fruktosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim fosfofruktose
fructokinase. Dalam reaksi ini dibutuhkan energi dari ATP. Yang keempat, fruktosa 1,6-bifosfat, 6 atom C akan dipecah menjadi gliseraldehida 3-fosfat 3 atom C dan dihidroksi aseton fosfat 3 atom C. Reaksi tersebut dikatalisis oleh enzim aldolase. Yang kelima, satu molekul dihidroksi aseton fosfat yang terbentuk akan diubah menjadi gliseraldehida 3-fosfat oleh enzim treosa fosfat isomerase. Enzim tersebut bekerja bolak-balik, artinya dapat mengubah gliseraldehida 3-fosfat menjadi dihidroksi aseton fosfat. Yang keenam, gliseraldehida 3-fosfat kemudian akan diubah menjadi 1,3-bifosfoglycerat oleh enzim gliseraldehida 3-fosfat dehidrogenase. Pada reaksi ini akan terbentuk NADH. Yang ketujuh, 1,3-bifosfoglycerat akan diubah menjadi 3-fosfoglycerat oleh enzim fosfoglycerat kinase. Pada reaksi ini akan dilepaskan energi dalam bentuk ATP. Yang ke-8, 3-fosfoglycerat akan diubah menjadi 2-fosfoglycerat oleh enzim fosfoglycerat mutase. Yang ke-9, 2-fosfoglycerat akan diubah menjadi fosfoenol pirufat oleh enzim enolase. Yang ke-10, fosfoenol pirufat akan diubah menjadi pirufat yang dikatalisis oleh enzim pirufat kinase. Dalam tahap ini juga dihasilkan energi dalam bentuk ATP. Yang perlu diperhatikan adalah pada langkah ke-6 hingga ke-10, langkah-langkah tersebut terjadi 2 kali karena terbentuk 2 gliseraldehida 3-fosfat dari pemecahan fruktosa 1,6-bifosfat. Oleh karena itu, 2 molekul gliseraldehida 3-fosfat masing-masing akan menjalani langkah 6 hingga 10 tersebut. Hasil total glikolisis adalah 2 molekul asam pirufat dengan 2 ATP dan 2 NADH. Molekul ATP yang terbentuk sebenarnya ada 4, namun 2 ATP telah digunakan untuk membayar hutang ATP yang telah dipakai pada tahap reaksi pertama dan ketiga. Asam pirufat akan masuk ke dalam tahap dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs untuk membentuk energi lebih lanjut dalam keadaan terdapat oksigen. Namun, ketika tidak tersedia oksigen, pirufat akan menjalani proses fermentasi homolaktat atau fermentasi alkohol. Kedua jenis fermentasi tersebut merupakan proses menghasilkan energi tanpa kehadiran oksigen sehingga disebut respirasi anaerob. Dekarboksilasi oksidatif. Tahap DO akan mengantarkan hasil glikolisis dari sitosol menuju matriks mitokondria. Molekul pirufat yang dihasilkan glikolisis memiliki karbon 3. Pirufat akan kehilangan 1 karbonnya sehingga membentuk 2 karbon yang dinamakan senyawa asetil. Karbon yang hilang itu akan membentuk CO2 dan akan meninggalkan sel sebagai output dari proses DO. Ketika terbentuk CO2, berarti ada ikatan yang diputus antara karbon nomor 2 dan 3. Ketika ada pemutusan ikatan, berarti ada elektron berenergi tinggi yang dilepaskan juga. Elektron ini akan ditangkap NAD membentuk NADH yang nantinya membentuk ATP pada tahap transport elektron. Lalu asetil akan masuk ke mitokondria melalui membran yang bersifat semi-permeable yang membutuhkan tanda pengenal yaitu CoA. CoA akan terikat pada molekul asetil hingga membentuk asetil-CoA. Setelah sampai di matriks, CoA akan meninggalkan matriks dan akan terbentuk asetil kembali, kemudian lanjut ke tahap siklus Krebs. Siklus Krebs. Siklus ini dimulai dengan asetil-CoA berikatan dengan oksaloasetat membentuk sitrat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim sitrat sintase. Kemudian, sitrat akan diubah menjadi isositrat oleh enzim akonitase. Isositrat tersebut diproses menjadi alfa-ketoglutarat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Reaksi ini melepaskan CO2 dan menghasilkan NADH. Selanjutnya, alfa-ketoglutarat akan diubah menjadi suksinil-CoA oleh enzim alfa-ketoglutarat dehidrogenase. Reaksi ini juga melepaskan CO2 dan menghasilkan NADH. Suksinil-CoA tersebut kemudian diproses menjadi suksinat oleh enzim suksinil-CoA sintatase. Proses ini menghasilkan GTP yang kemudian diubah menjadi ATP. Setelah itu, suksinat dari proses sebelumnya diubah menjadi fumarat oleh enzim suksinat dehidrogenase dan menghasilkan FADH2.
Fumarat tersebut akan diubah menjadi malat oleh enzim fumarase. Malat kemudian diproses menjadi oksaloasetat oleh enzim malat dehidrogenase yang menghasilkan NADH. Selanjutnya yaitu proses transfer elektron. Proses transfer elektron adalah tahapan mengubah FADH2 dan NADH yang dihasilkan pada 3 tahapan respirasi aerob menjadi energi yang dapat digunakan oleh tubuh yang berupa ATP. Baik FADH2 dan NADH adalah bentuk energi yang belum dapat digunakan oleh tubuh. Agar dapat digunakan oleh tubuh, kedua molekul tersebut perlu diubah menjadi ATP atau adenosin trisfosfat. Selanjutnya ATP ini akan menjadi bentuk energi yang dapat digunakan tubuh dalam melakukan berbagai aktivitas. Perubahan FADH dan NADH terjadi pada tahapan transfer elektron respirasi aerob. Ada 2 molekul yang diubah menjadi ATP pada tahapan transfer elektron ini, yaitu FADH2 dan NADH. Hasil akhir transfer elektron pada tahapan glikolisis, banyaknya NADH yang dihasilkan adalah 2 molekul. Tahapan dekarbonilasi oksidatif menghasilkan 2 NADH, sedangkan pada siklus Krebs molekul yang dihasilkan adalah 6 NADH dan 2 FADH2. Jadi seluruh ATP yang dihasilkan pada tahapan transfer elektron adalah 34 ATP. Selain ATP, pada proses transfer elektron juga dihasilkan 6 molekul air atau H2O. Selanjutnya yaitu review ATP production. ATP yang dihasilkan dari 10 NADH dan 2 FADH2 adalah maksimal 34 ATP. Dengan rincian 10 NADH berasal dari glikolisis, 2 NADH, dekarbonilasi oksidatif 2 NADH, dan siklus asam sitrat 6 NADH, sedangkan 2 FADH2 berasal dari siklus asam sitrat saja. Jadi total ATP yang dihasilkan dari satu molekul glukosa adalah maksimal 38 ATP. Respirasi anaerob. Respirasi ini bertujuan untuk menguraikan senyawa organik dan hanya menghasilkan 2 ATP. Respirasi anaerob terbagi menjadi 2, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Fermentasi alkohol yaitu asam pirufat hasil dari glikolisis diderkarboksilasi dengan enzim pirufat derkarboksilase, sehingga terbentuknya asetaldehid. Asetaldehid ini direduksi menjadi etanol. Hasil dari fermentasi alkohol ini yaitu 2 ATP, 2 etanol, dan 2 CO2. Fermentasi asam laktat contohnya pada pembuatan yogurt. Bakteri asam laktat mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat melalui reduksi asam pirufat hasil glikolisis oleh NADH. Hal inilah yang menyebabkan asam laktat dapat menggumpalkan susu. Dapat disimpulkan bahwa respirasi aerob yaitu reaksi yang membutuhkan oksigen terjadi di sitosol pada proses glikolisis dan terjadi di mitokondria pada tahapan dekarboksilasi oksidatif siklus Krebs dan transport elektron. Hasilnya yaitu 36 ATP atau 38 ATP. Respirasi anaerob adalah reaksi tidak membutuhkan oksigen terjadi di sitoplasma dan hasilnya hanya 2 ATP.